Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Om Hisam di Thank you, podcast thank you. Sarana Aktualisasi Thank you udah sama diundang, thank you banget. Ruli Aubarle. Thank you Ruli Om Barli. Di sini kita ngobrolin tentang ya yang udah itulah Iya. tentang kenapa tiba-tiba dari situasi yang beda nih Iya. sampai dengan Om Hisam tuh mau ngurusin orang lain gitu loh. Jadi pertanyaan pertama adalah Om Hisam bisa ceritakan awalnya Om Hisam gitu secara pribadi dulu, nanti baru kita masuk ke yang seriusnya nih gitu. Oke. Silakan Om Hisam, origin story-nya. Origin story-nya dulu ya. Iya. Oke. Kalau origin story sih sebenarnya sih saya sebenarnya dari kecil tuh saya emang udah aktif di organisasi ya, dari mungkin dari SMA ya, normalnya anak-anak muda zaman dulu lah ya. Mantap. Dari OSIS, terus SMA itu jadi kebetulan memang saya tuh tinggal di BSD di Tangsel tuh udah lumayan lama. Malah waktu itu Tangsel itu malah belum lahir ya, masih Kabupaten Tangerang. Oh iya betul. Masih Kabupaten Tangerang. Habis itu 2008 kalau nggak salah ya, 2008 tuh pemekaran dari Kabupaten Tangerang jadi Tangsel. Oh iya. Nah kebetulan orang tua saya juga kan aktivis juga. Oh. Jadi memang ada turunan lah ya, bisa dibilang ada turunan juga. Jadi akhirnya kayak ikut-ikut nih. Jadi almarhum ayah saya tuh seorang aktivis juga ya, salah satu pendiri HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Kan pendiri HIPMI itu kan ada 10 ya, ada Abdul Latif, Pak Abdul Latif, Pak Siswono Yudohusodo. Oh iya. Ya kan ya, salah satunya ayah saya almarhum Mahdidia. Terus ayah saya juga aktif di Pemuda Pancasila juga, salah satu senior juga di Pemuda Pancasila. Nah akhirnya dari situ tuh saya karena sering ngikut almarhum ayah saya, jadinya aktif juga di Pemuda Pancasila gitu. Oke. Nah saat itu tuh Pemuda Pancasila itu punya lembaga kepemudaan namanya SAPMA Pemuda Pancasila, Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Jadi Pemuda Pancasila ini di bawah kepemimpinannya Om Yapto ya, pengen merubah image lah. Jadi kalau Pemuda Pancasila itu kan image-nya kan preman lah ya. Iya, betul. Ototnya dulu kan, otot, omong, baru otak ya kan. Nah kalau Sapma ini otaknya dulu nih, otak, omong, baru otot. Makanya dibikin lah yang namanya Sapma. Nah jadi singkat cerita 2009 itu saya akhirnya jadi ketua Sapma Pemuda Pancasila pertama di Kota Tangerang Selatan. Oke. Pertama tuh. Ya udah dari situ. Waktu itu saya masih SMA tuh. Masih SMA jadi ketua Sapma Pemuda Pancasila ya, walaupun masih nyerempet Pemuda Pancasila juga, apalagi waktu itu di zaman 2008-2009 Pemuda Pancasila lagi gila-gilanya tuh, ribut sama FBR lah. Iya, betul. Orang nggak ngelihat itu anak Sapma, anak PP, selama itu loreng ya dibantai juga gitu. Jadi dulu tuh 2008-2009 tuh kerjaan saya ya gitu, seru juga gitu, ngeluarin anggota dari polisi lah gitu karena dibacok sama FBI. Pokoknya gitulah, itu dinamikanya lah, itu salah satu proses kehidupan aktivis saya ya dulu ya. Jadi 2008, 2009, nah itu saya jadi ketua Sapma Pemuda Pancasila pertama di Kota Tangsel, pemekaran kan dari Kabupaten Tangerang. Lalu saya juga masuk di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, itu saya juga angkatan pertama di Kota Tangsel. Waktu itu ketuanya Bang Lukman. Pertama kali itu ya, jadi saya angkatan pertama juga, saya waktu itu menjabat sebagai Wasekjen. Oke. Jadi memang dari kecil itu saya memang udah aktif di berbagai macam organisasi. Dan suka olahraga, suka olahraga dan organisasi. Suka olahraga dan suka organisasi, dan kecil itu juga saya juga kebetulan main basket juga. Oke. Jadi dari SMA tuh, dari SMP malah sebenarnya saya juga main basket gitu. Walaupun camat juga ya, cadangan mati gitu ya. Tapi ya sebenarnya dengan komunitas basket di Kota Tangerang Selatan ya, ini berhubungan juga dengan akhirnya end up-nya saya jadi ketua umum Perbasi. Karena memang dari dulu sebenarnya saya main basket gitu. Oke. Jadi ya itulah, berangkat dari situ akhirnya ya aktif di berbagai macam gitu, karena ya turunannya dari ayah saya tuh. Saya aktif di HIPMI, saya aktif di Kadin juga, terus saya sempat di beberapa organisasi Plat Merah juga ya, seperti Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, saya sebagai salah satu ketua bidang juga di situ. Jadi intinya sih memang sebenarnya sih ikut organisasi itu karena saya senang bergaul aja sih, senang punya banyak teman, senang gaul.
kumpul ya, seneng-seneng nongkrong aja gitu. Nah dari situ kan timbul keinginan karena sering berorganisasi, seneng nolong orang juga jadi akhirnya kan, karena kita kan sebagai ketua kan, apalagi di Pemuda Pancasila kan di situ banyak banget berhimpun orang ya kan, dari ibaratnya Pemuda Pancasila kan, semua ada di situ. Betul, kalau kata Om Yapto Pemuda Pancasila itu kayak kebun binatang gitu. Dari anjing, babi, rusa, harimau semua ada di situ kan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Dari haram jadah sampai sajadah ada di situ. Ya. Tapi ya itulah seninya kan, kita bersosialisasi dan belajar gitu. Kita belajar gimana cara nolong orang dan belajar juga mendidik orang juga di situ. Nah dari situ ya jiwa sosial saya juga tumbuh juga di situ, gimana caranya nolong orang. Sebenarnya berangkat dari situ sih sebenarnya. Dan di kampus juga saya juga kuliah di Trisakti. Saya sempat jabat juga tuh sebagai ketua kongres mahasiswa di kampus. Jadi kehidupan berorganisasi sebenarnya bukan hal baru juga tuh buat saya tuh, karena dari kecil sudah dipupuk tuh Om. Nah sekarang gini Om, pertanyaannya Om, mungkin juga Ruli sama Bang Ray juga tanya, gimana gitu loh. Tadinya yang memang sekarang awalnya kan organisasi Om bisa dibilang ngurusin orang-orang yang brengsek. Iya. Benar. Quote lah ya. Betul. Sampai tiba-tiba mau jadi ketua Perbasi Kota Tangsel gitu loh. Oke. Sementara di situ kan challenge-nya luar biasa tuh. Betul. Apakah di situ ya kita nggak usah munafik lah ya, ngomong soal bikin event itu udah pasti kalau bahasa anak-anak sekarang bakar duit tuh. Iya. Itu gimana kok tiba-tiba yang tadinya slow aja kan gitu ya? Iya. Datar juga enggak, fluktuasi lah. Iya. Sampai tiba-tiba ya udah deh, gua mau jadi ketua Perbasi Kota Tangsel gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia juga nih Om. Oke. Jadi kadang-kadang gini, orang kan kalau aktif di organisasi itu kadang-kadang ada yang benar-benar pure aktivis, ya kan? Ada juga yang memang pahamnya itu bercampur. Iya. Kalau saya sih mungkin bisa dibilang nggak yang pure aktivis ya, karena seiring berjalannya waktu juga tuh saya sebenarnya aktif juga saya juga bekerja sebagai orang profesional gitu. Jadi, di periode 2012 itu saya tuh sempat yang benar-benar udah nggak aktif lagi di organisasi karena saya udah mulai fokus ke karir saya. Ya. Jadi 2012 itu saya sempat jadi TKI tuh. Saya sempat kerja di Dubai waktu itu. Karena kan memang saya kuliahnya di perhotelan ya, di pariwisata di Trisakti. Ya akhirnya tuh saya dapat kesempatan kerja di salah satu hotel bintang 5 lah ya di Shangri-La waktu itu di Dubai. Saya ngabisin waktu 2 tahun lah di sana. Nah dari situ mindset saya tuh mulai berubah tuh. Yang tadinya dari jiwa aktivis lebih ke profesional. Jadi akhirnya di situ dari sisi mindset bisnis ya kan. Tapi sebenarnya jiwa aktivis itu juga bermanfaat juga karena saya ketika di sana tuh jadi nggak canggung gitu loh. Iya betul. Kalau terbiasa. Iya jadi terbiasa. Ngomong sama orang, memimpin orang, itu tuh lebih terbiasa aja. That's why sebenarnya saya juga bisa dibilang karir saya juga cukup cepat gitu. Karena umur 26 itu saya udah jadi direktur di salah satu hotel internasional chain juga sebenarnya di Millennium Hotel. Oke. Itu kan internasional chain. Iya betul. Dan Millennium itu juga sebenarnya kan hotel lama. Tipikal hotel lama itu kan punya serikat pekerja, betul. Ya kan, beda sama hotel baru gitu. Dan saya nggak canggung gitu. Salah satu direktur umur masih muda dengan hotel yang punya serikat pekerja gitu. Karena saya punya pengalaman aktivis itu. Kan terbiasa. Udah terbiasa orang-orang seperti itu. Mingle sama siapa aja. Jadi sebenarnya tuh ada ya beruntung juga saya dapat privilege seperti itu. Nah itu satu Om. Salah satu yang itu tuh. Pertanyaannya itu kenapa yang tadinya Om ya bisa dibilang profitable gitu ya? Betul. Pikiran gua kalau nggak gua yang bantu gua siapa nggak gua sendiri. Betul. Tiba-tiba seperti ya nggak juga membalikan telapak tangan gitu. Betul. Apakah di situ Om berhitung juga ataukah nanti kalau ini gimana dengan kerjaan gua kan udah pasti itu. Iya. Apalagi dengan usia masih masih muda gitu loh, yang orang-orang mulai berangkat kerja pulang pagi dan ngapain, tapi Om bisa mengatur waktu Om sedemikian bagus dan baik
karir Om jalan, nah tiba-tiba apakah di situ, yuk, lu mau nggak gitu loh, pertanyaannya itu, kenapa bisa belok untuk urus organisasi basket yang dalam ini organisasi olahraga yang bisa dibilang nggak nyari uang kita. Betul. Malah ya tadi uang, buang uang. Betul. Tapi benar dengan ceritanya Om Isan tadi, lebih bisa membantu orang banyak di situ. Betul. Nah, gimana tuh Om? Sebenarnya dalam hidup tuh saya dari dulu tuh saya selalu punya target hidup. Makanya kenapa saya waktu itu akhirnya memutuskan pergi ke luar negeri ya, karena kan saya tuh karena gini, waktu zaman saya masih aktif di organisasi itu saya selalu melihat orang yang benar-benar pure aktivis gitu ya, karena ya tau lah gitu ya, kadang-kadang hidup bergantung banget sama senior. Nah itu ya kan? Jadi salah satu pertanyaan kita adalah kan ada banyak juga betul. Ada yang dia jadi ketua ini maaf. Betul. Ngurusin keluarganya aja. Iya. Ya. Berharap dari bantuan dari seniornya. Nah, gitu. kenapa tiba-tiba Om yang sudah profitable dan enak posisinya? Apakah memang ada misi untuk membantu orang membesarkan organisasi olahraga tersebut? Gitu. Karena tuh saya tuh punya mindset gini, gue nggak mau jadi orang kayak begitu gitu. Gue nggak mau kayak, nah gimana caranya tuh saya berpikir gue harus berdiri di atas kaki gue sendiri. Nah gimana caranya ya? Karena saya orang pariwisata, ya mungkin ini satu-satunya jalan nih buat saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri gitu. Jadi makanya saya cukup serius juga tuh waktu itu ngejar karir di bidang pariwisata. Tapi sembari gitu loh, Ya jadi kerjaannya tetap saya dahulukan dulu, baru nanti kalau ada waktu luang. Jadi waktu luang itulah yang saya pakai untuk ngurusin organisasi. Nah, end up lagi ke Perbasi sebenarnya itu timbul dari keresahan sih sebenarnya. Jadi apa cerita resah ya? Waktu 2023 itu sebenarnya saya waktu itu maju mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Perbasi Tangsel itu 2023 gitu. Ya saya sih melihat kayak Tangsel ini sebenarnya salah satu potensi basket yang cukup baik gitu. Apalagi kota Tangsel ini kan sebenarnya kota urban ya. Masyarakatnya itu bisa dibilang sebenarnya masyarakat yang cuma numpang singgah, tinggal doang gitu. Tinggal tapi mereka mostly kerja di perkotaan dan sebenarnya basket itu kan dekat dengan culture yang seperti itu gitu. Untuk kalau kita berbicara tentang Jakarta gitu. Jadi sebenarnya potensi banget gitu. Cuman saya melihat ekspansi basketnya ini masih kurang gitu. Ini salah satu contoh yang cukup menggelitik ya. Jadi kalau Om ingat semua ya, dulu tuh IBL waktu off season itu kan masih ada yang namanya IBL 3x3. Kalau ingat ya. Jadi sempat 2 tahun itu IBL 3x3 itu sempat dibikin di Bintaro Exchange. Kalau ingat, sebenarnya nggak di Bintaro Exchange doang, jadi dia keliling tuh. Kalau off season kan sekarang udah ada yang namanya Indonesia Cup ya kalau nggak salah. Nah dulu itu kan Indonesian IBL 3x3 itu. Jadi dia keliling tuh ke Solo lah, kemana ya kan. Nah waktu itu pernah 2 tahun itu di Bintaro Exchange. Cuman yang menggelitik dari saya itu, di situ ditulisnya IBL 3x3 Tangerang Series gitu. Tulisannya Tangerang Series gitu. Padahal jelas-jelas Tangerang Selatan. Itu lokasi Bintaro Exchange itu kan di Tangerang Selatan. Betul. Nah, yang menggelitik dari saya, kok bisa-bisanya pengurus Perbasi Tangsel saat itu, saya mohon maaf nih, saya straightforward aja ngomongin karena sebenarnya ini juga udah sering kok, orang-orang juga udah sering saya ngomong kayak begini gitu, udah sering lah. Kok bisa-bisanya pengurus Perbasi Tangsel saat itu kok diem aja gitu loh, nggak ada pride dengan IBL bisa bikin di situ, kok dia nggak bisa nelfon ke Pak Junas, bos ganti dong. Bintaro Exchange Tangerang Selatan loh gitu loh. Kok lo nggak bisa ganti ini gitu loh. Itu sih sebenarnya berangkat dari situ gitu loh. Makanya ya banyak lah hal-hal yang kayak sorry ya, ada juga beberapa oknum wasit yang terindikasi drugs. Apalagi sekarang kan kemarin kan ada salah satu pemain IBL ya, pemain asing juga, dan di situ ketum PP Perbasi, DPP Perbasi Pak Budi Jiwandono juga tegas gitu, tidak mau ada baik itu pemain ofisial, dia tidak mau gitu, ya kan? Say no to drugs. Say no, pokoknya ya kita sepakat loh untuk itu. Nah, saya juga mendengar nih salah satu oknum wasit ini juga dari dulu, dari sebelum saya ini sudah terindikasi itu, tapi kok didiemin aja gitu loh. Itu salah satunya juga. Masa harus nunggu saya sampai jadi ketum Perbasi baru
Jujur pas saya jadi ketua Perbasi sih udah nggak ada, saya udah ban dia. Betul. Seumur hidup, mohon maaf gitu, saya sudah ban, itu bisa dicek itu. Setuju. Sebenarnya keresahan itu sih, makanya waktu 2023 saya mencalonkan diri, salah satu hal yang langsung saya lakukan itu saya langsung telepon Pak Junas. Jadi pas banget waktu itu 2023 IBL itu memang mau mengadakan lagi tuh ter-X3. Saya telepon Pak Junas, saya bilang, Pak Junas tahu nggak nih Bintaro Exchange itu ada di mana? Di Tangerang Selatan, Pak Junas. Geografinya masih beda. Iya. Oh, Tangerang Selatan ya sama ya. Oh maaf ya, saya nggak tahu ini. Akhirnya itu bisa dicek di Instagramnya Perbasi Tangsel dan di IBL. Alhamdulillah pas saya menjabat itu sekarang udah Tangerang Selatan Series. Malah saya juga makasih juga sama Pak Junas, kita juga dikasih spotlight juga kemarin. Jadi waktu itu juaranya itu kalau nggak salah Borneo Hornbill. Hornbill ya. Borneo Hornbill tuh waktu itu. Itu saya dikasih kesempatan untuk memberikan Hang Tua, juaranya Hang Tua atau Hornbill? Hornbill saya kalau nggak salah. Itu saya dikasih kesempatan tuh untuk ngasih. Dan satu lagi kebetulan. Borneo Hornbills itu latihannya di Tangsel. Di Tangsel ya? Di Brick House. Di Brick House ya? Sebelum mereka pindah ke Jakarta waktu itu. Sebelum ke Jakarta. Tahun 2023 akhir kalau nggak salah setahu saya. Dan memang ya dari pembicaraan kita saat ini cocok pas gitu. Om Hisam bisa correction dari IBL lah. Iya. Tentang geografis tadi. Terus juga bisa bikin regulasi yang makin tegas dengan say no to drugs, whatever it is kan gitu. Itu terus semuanya udah oke. Sekarang kan satu lagi pertanyaan teman-teman mungkin juga ada anak muda yang nonton nanti pertanyaan apakah ada kompetisi dalam hal ini yang apa istilahnya KU gitu ya? Iya. KU. Pelajar apakah itu dari SD, SMP, SMA ya seperti itu. Oke Om, kita balik lagi nih Om. Nah tadi itu kan rencananya tuh yang tadi kepotong tuh. Iya. Itu gimana tentang realisasinya kan gitu Om. Apakah tentang yang KU apa akan berjalan? Apakah sudah ada liga pelajarnya? Apakah sudah ada? Kira-kira harapan gitu loh ya. Dalam hal ini kita nggak bicara nanti periode kedua atau apa. Atau nanti ada pertanyaan apakah Om akan mengajukan diri sebagai anggota dewan kah di sana. Mungkin kalau Om jadi anggota dewan mungkin jadi tuh 18 itu. Jadi itu barang satu tuh ya. Yang memang proper bisa dibuat apa ya namanya dalam kemasan yang memang benar-benar olahraga adalah sport industri. Apakah dekat situ ada tanah hotel nggak jauh-jauh kayak gitu? Silakan Om. Ya sebenarnya sih salah satu salah satu visi ketika saya mau maju jadi ketua Perbasi ya di Tangsel itu saya tuh pengen kota Tangerang Selatan ini tuh menjadi sport destination. Gitu. Sport destination itu satu karena saya ini kan orang pariwisata. Wah, apalagi itu? Itu satu. Terus yang kedua saya melihat Tangsel ini tuh sebenarnya tidak punya objek pariwisata sebenarnya, ya kan? Dia kan Tangsel ini kan hanya sebagai kota urban aja gitu. Tidak punya objek pariwisata seperti misalnya Curug atau apa. Iya benar ya. Tapi nggak punya kita, nggak kayak misalnya nggak punya air terjun atau Curug, nggak punya apa lah gitu. Iya nggak kayak Bogor gitu kan. Cuman sebenarnya ini bisa menjadi satu potensi pariwisata apabila sport industrinya maju. Betul, sport turismenya maju. Sebenarnya itu sudah kita buktikan. Jadi 2023 itu sebenarnya saya membenahi kejurkot saya. Jadi saya melihat kejurkot yang sebelum-sebelumnya diadakan itu kan cukup boring ya. Standar lah. Bahkan di bawah standar. Bahkan di bawah standar gitu. Standar pertandingannya begitu-begitu aja. Nah 2023 itu saya bikin satu gebrakan lah, jadi ada halftime show-nya, itu dia. Salah satunya, ada openingnya gitu kan, itu salah satunya dan juga saya juga memperkuat stakeholder pemerintahan, gitu. Seperti pembukaan itu ya saya undang Pak Wali Kota, penutupan ada Pak Wakil, ya itu jujur aja itu mendorong satu antusiasme juga. Dan sekarang juga saya juga melibatkan influencer gitu loh.
Itu salah satu terobosan-terobosan baru yang saya gebrak gitu di kejurkot ini, dan terbukti itu juga hype lumayan gitu kan. Itu salah Tapi kan gini satu pertanyaan ya, program Om itu tentang halftime apa ya namanya musikal tentang apa itu kan hubungannya adalah dengan sewa tempat ya. Betul. Permasalahan sekarang ini di Tangsel tadi itu yang kita bicarakan sebelumnya, tidak ada lapangan basket yang proper. Betul. Ya, seandainya pun ada, biaya sewanya luar biasa. Betul. Jadi apakah gitu ya, Om Isam sebagai ketum itu kan IO tuh kan banyak yang nyamperin Om tuh. Iya. Apakah mau bikin kotor? Iya. Orang atau IO akan bikin apa namanya event olahraga, entah itu basket atau apa, akan berpikir kosnya. Kan kalau kita bikin halftime-nya ada sekitar 10-15 menit, itu kan akan mundur juga pertandingan, betul kan? Betul. Kan gitu ya? Hitungan udah dihitung nih, kotor kurang lebih 1 jam 15 menit atau apa gitu, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada acara-acara seperti itu, mungkin nggak setiap halftime, mungkin dari 3 pertandingan ada 1 yang bagus, semuanya gitu kan? Apakah itu nanti mengganggu biaya sewa hitungannya? Betul. Karena kan pertama orang kan bertanya seperti ini, bikin kalau klub nggak tahu saya, kalau klub at any time lah, jam 11 bisa jalan, mungkin dalam hal ini karena di bawah binaan Tangsel, Perbasi Tangsel, bisa ngeluarin rekomendasi untuk sekolah, kan gitu. Sekarang yang nggak boleh dilupain lagi adalah pelajar. Di situ ada SD, SMP, SMA, SMA, SMK atau apalah, bahkan sampai dengan universitas. Betul. Kalau itu nggak dirangkul atau nggak dibikin seperti Om, karena KU-nya itu berasal dari situ kan? Betul nggak? Betul. Nah, itu kan pertama kita mungkin pasti weekend dong. Bisa mulai dari pagi, bahkan sampai jam 8 malam. Kalau kita berpikirnya sebagai orang tua lah. Jam 8 malam udah selesai, udah dalam perjalanan pulang udah tenang. Betul. Jangan sampai ada jam 9 masih main kan gitu. Betul. Nah, itu kan ujung-ujungnya adalah biaya sewa. Nah, mengatasi itu gimana? Jadi sebenarnya memang venue ini masih jadi kendala terbesar ya di Tangsel ya. Cuman maksudnya dengan keterbatasan itu sih sebenarnya ini pinter-pinternya kita juga kan sebagai pengurus. Jadi jangan sampai hambatan ini juga menjadi halangan juga nih buat kita ya kan. Malah jadi seperti yang lalu lagi. Betul, malah jadi seperti yang lalu. Toh sebenarnya juga hambatan tersebut sebenarnya masih bisa kita minimalisir. Dari sisi kejurkot sih alhamdulillah di Tangsel ini kita hubungannya sangat guyup sekali ya. Saya juga bersyukur klub-klub kita tuh kompak. Memang ada berapa klub? Kita tuh waktu pertama kali saya mengajukan diri sebagai calon ketua umum, klub itu cuma ada 12. Tapi setelah sekarang saya menjabat, alhamdulillah antusiasmenya makin tinggi nih. Sekarang kita sudah punya 21 klub. Jujur salah satu yang terbanyak di Provinsi Banten. 85% hampir. Jadi saya juga ini cukup menandakan antusiasme basket di Kota Tangsel ini sangat tinggi sekali, dan sekarang ada 21 klub dan semuanya juga sangat guyup, dan rata-rata juga malah mereka yang memberikan atau menawarkan gitu dengan harga yang sangat spesial sekali. Jauh yang tadi itu ya. Betul, jauh di bawah standar. Jauh di bawah standar yang mereka sewakan untuk komersil. Jadi kami sih jujur sangat terbantu sekali ya dengan itu. Nah, itu salah satunya yang kita bisa antisipasi untuk kejurkot. Itu salah satu. Dan yang kedua untuk dari level sekolah sebenarnya karena saya juga orang lama kan di Tangsel. Bisa dibilang saya akamsi juga di Tangsel. Nah, jadi sebenarnya waktu 2024, nah ini salah satu gebrakan yang cukup gila juga nih kita pernah bikin di Tangsel. 2024 itu Kota Tangerang Selatan pernah menjadi, ini pertama kali dalam sejarah, tuan rumah junior NBA. Itu gila tuh. Nah, kita pernah menggandeng brand sebesar NBA. Dimain di mana? Mainnya di Al-Azhar BSD. Jadi kebetulan saya kan sama sekum saya itu alumni Al-Azhar BSD. Jadi kita putar otak. Kita benar-benar putar otak. Benar-benar nakam sih. Kita benar-benar putar otak. Saya telepon ketua yayasannya. Kebetulan ketua yayasannya dulu guru saya yang sekarang udah jadi ketua yayasan. Dan alhamdulillah kita dipinjemin tuh. Dipinjemin lapangan sekolah. Karena waktu itu kan konsepnya 3v3 kan. Kalau NBA kan namanya 3v3. Kalau FIBA kan 3x3 kan. Dan itu kita dipinjemin 3 lapangan.
which is itu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapangan kan? 6 lapangan. Buat 3x3 ya. Dan itu pecah banget. Ada 300 sekolah yang daftar. Sampai ini saya juga masih sampai blending nih ya. Sampai sekolah-sekolah yang di Serang, yang di pinggiran sekitaran. Yang di pinggiran pantai, itu sampai ikut gitu loh. Itu benar-benar gila banget itu. Hype basket itu di, saya bisa bilang itu di provinsi Banten ya. Walaupun tuan rumahnya Tangsel ya gitu. Jadi segila itu loh antusiasme basket di kota Tangsel dengan menggandeng brand sebesar NBA. Jadi itu juga membuka mata saya, ternyata pasar talent atau pasarnya sekolah-sekolah itu ternyata gila juga gitu, yang harus benar-benar kita garap juga sebenarnya. Itu baru dari 3x3-nya gitu loh. Kita belum berbicara tentang yang 5-on-5-nya gitu kan. Belum berbicara 5-on-5-nya. Kalau misalnya kita mau garap serius kan sebenarnya. Dan yang saya lihat ternyata banyak sekali talent-talent di situ yang saya nggak pernah lihat dia tuh tanding di klub gitu loh. Ini saya lihat, wah ini anak jago juga ya ternyata ya, tapi nggak pernah saya lihat dia turun di kejurkot gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai, kebetulan saya tuh salah satu ketua Perbasi yang cukup rajin juga datang ke lapangan kan. Jadi sembari nonton, sembari scouting juga tuh. Saya tuh rajin banget tuh. Saya videoin tuh saya kirim ke coach-coach saya kan. Nih coach jago nih, tapi nggak pernah main di klub nih. Nanti kalau kita open seleksi buat Popda atau Korpro nih, tolong deh diakomodir. Tapi dia bukan anak klub nih, tapi sekolahnya di Tangsel. Tapi lu tes aja. Saya selalu bilang gitu. Betul. Kan? Karena mungkin dia ya bakat alami aja gitu. Tapi kan itu kan harus sebagai seorang pengurus Perbasi kita kan harus mengakomodir gitu kan. Nah ini kan something yang benar-benar mungkin kita juga jangan hanya fokus ke pengembangan di klub aja gitu kan. Kita juga coba membuka juga nih kesempatan untuk teman-teman di sekolah juga gitu. Dan kebetulan saya ngundang Ruli nih Om. Iya. Kebetulan dia mau bikin katanya Piala Liga nih. Oke. Liga basket pelajar gitu loh. Mungkin bisa kali nih ntar ngobrolin tuh. Gimana ya? Mungkin gimana Rol konsep Liga basket pelajar itu? Oke, jadi begini Om. Kita rencana mau mengadakan Liga pelajar khusus SMA. SMA sederajat lah. Iya. Itu di Tangerang Selatan khusus. Planningnya adalah kita akan mengadakan di akhir Juli sampai dengan awal Agustus. Jadi 30 Juli sampai dengan 3 Agustus. Plannya ada 16 putra dan 8 putri. Kita bagi 4 pool, untuk putra setengah kompetisi. Sistemnya setengah kompetisi. Sistemnya setengah kompetisi. Kalau putri kita bagi 2, sistemnya juga setengah kompetisi. Jadi kita sih berharap khusus dari Perbasi Tangerang Selatan support lah, kita akan mengadakan calon-calon bibit khusus pemain Tangerang Selatan. Karena dulu nih Om, Ruli ini opsinya DKI nih Om. Oke. Siapa yang nggak kenal dia dah dulu deh, pokoknya gitu deh. Nah sekarang kan udah jelas ya Rol, udah bisa ngobrol nih gitu Rol. Tapi gue dengar kendala tadi itu Om. Lapangan ya. Ya perkara lapangan gitu loh. Tapi ya Ruli sih bilang udah aman, alhamdulillah. Iya. Udah aman, jadi tinggal pelaksanaannya gitu. Ya, tinggal pelaksanaannya sih. Sama beberapa kita nunggu dari support sponsor gitu. Ya mungkin juga nanti lu tinggal bilang untuk piala atau gimana kan gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau kayak gini ini Om, ya mungkin keresahan kita sebagai orang tua. Kalau saya kan sebagai orang tua ya. Iya. Sebagai orang tua, apakah bisa dibilang Liga pelajar gitu kan? Liga pelajar itu apakah nanti terutama SD SMP, kalau SMA nggak tahu apakah Puspresnas ya namanya sekarang ya. Terkurasi bahasanya sekarang, bukan di Puspresnas, terkurasi gitu loh Om Isan. Itu yang bisa dari SD masuk SMP negeri bisa dia pilih gitu kan, demikian sebaliknya. Dan saya dengar juga di Tangsel ini ada istilahnya PPP swasta lah gitu. Oke. Yang satu klub main di satu sekolah tuh, atau satu sekolah main di satu klub. Bahkan mungkin ada 2 klub main di satu sekolah. Nah itu untuk regulasi peraturan dan lain-lain itu gimana Om? Apakah contohnya saya pernah ketemu seseorang
dia orang Banten. Tapi dia tinggal nun jauh belakang lagi tuh. Mungkin di dekat Anyer barangkali atau apa, saya nggak tahu. Tapi dia benar bilang, Dek, di sini cuma rumahnya cuma buat makan, tidur, istirahat sebentar, belajar. Kegiatannya ada di kota sekitar Banten gitu. Dia ngajar di Jakarta. Dia bilang antar klub udah oke katanya. Cuma dia bilang memang untuk pelajar karena regulasinya masih belum. Iya. Terutama apalagi yang SD kan. Ya, SD mini basket ada yang mix. Betul. Nah, itu kan perlu di regulasinya antara regulasi FIBA dengan Perbasi agak sedikit berbeda nih. Karena Perbasi dalam hal ini sebagai ujung tombak. Betul. Pelaku untuk pelaksana itu. Nah, sekarang harapannya dari momennya IO atau apa itu seperti apa gitu dulu. Mumpung ada Omisan. Ya, karena kan satu lagi kita juga mesti melihat dari sisi venue-nya. Karena kan mereka ada beberapa yang sudah tiap Sabtu atau Minggu kan biasanya jadwalnya penuh. Sedangkan khusus untuk pelajar kan kita dominan tadinya mau memakai hari Sabtu Minggu. Iya. Cuman kita terkendala sama administrasi mereka. Kalau kita pakai sampai dengan 3 minggu di weekend, kasihan yang tahu, yang nyewa, bubar kan. Jadi antisipasi sementara ini sih kita mengadakannya di hari biasa, ya. Tapi setelah jam kerja jam 1 atau jam 12. Itu aja sih, mungkin kalau ada kebijakan lain yang bisa diberikan, yang mungkin direncanakan atau apa gitu ya. Jadi mungkin gini juga misalnya. Misal juga sebagai pelaku juga di Perbasi, mungkin regulasi bisa di apa maksudnya dipermudah gitu untuk orang yang mau membantu lah. Sekarang kita bicara duit lu kan ada gitu, memang. Tapi seenggaknya awalnya seperti apa kan gitu. Oke. Ya sebenarnya sih kalau untuk masalah sekolah ya, sebenarnya Perbasi kan juga bisa berkomunikasi dengan baik juga kan ke beberapa dinas-dinas yang memang bertanggung jawab untuk sekolah. Karena sebenarnya kalau untuk berbicara Tangerang Selatan sendiri, sebenarnya dinas pendidikannya juga sudah sangat aware kok dengan kegiatan-kegiatan basket. Toh contohnya juga Perbasi juga kadang-kadang juga di beberapa kejurkot kita sebelumnya kita itu malah bikin kejuaraan itu di hari-hari weekday ya kan? Dan kita bersurat gitu loh ke dinas pendidikan, kita minta malah kita juga minta surat pengantar dari dinas pendidikan, dan nanti kita bersurat ke sekolahannya. Kalau nama-nama betul, jadi kalau nama-nama tersebut adalah atlet dari klub ini yang nanti akan ikut untuk turun di Kejurkon gitu. Salah satu atlet, student atlet lah gitu. Dan sebenarnya sekolah-sekolah di Tangsel sih saat ini sih sudah cukup aware ya kalau misalnya ada itu sih. Jadi apalagi untuk di level sekolah ya, karena apalagi di Tangsel ini banyak sekali ya, sudah banyak sekali sekolah-sekolah menawarkan beasiswa sudah. Jadi sebenarnya kalau untuk kesadaran tentang prestasi di olahraga khususnya basket itu sudah sangat ini banget lah ya. Udah oke lah ya. Udah oke banget gitu. Komunikasi kita juga cukup baik lah dengan dinas-dinas terkait juga sih. Jadi kalau gitu memang pada dasarnya garis bawahi memang udah oke gitu. Udah Jadi nggak masalah. Memang ada beberapa pertanyaan tuh. Event lu kerja sama Perbasi nggak kan gitu? Karena sebagai orang tua, aware-nya adalah anak gua nanti ketika bermain wasitnya tuh gimana? Kan gitu Om ya? Iya. Karena juga saya dengar ada satu lagi apa namanya? Respect game istilahnya tuh respect game. Apakah itu nanti yang bicara itu nanti semua pelatih sudah tahu apakah itu respect game? Contohnya tim A ada 40, tim B-nya cuma 10 bahkan 15 gitu loh. Itu kan terlalu jauh. Iya. Apakah ada regulasinya seperti itu yang mempermudah biar jadi pertandingan itu seru, nggak melulu wah udah pasti nih yang menang A gitu loh. Kan kayak gitu. Orang tua tuh sebenarnya cuma mau lihat
anak gua main, berani main, berani bersosialisasi dengan teman-temannya tanpa ada rasa takut kalah gitu. Kalau kalah bagaimana, menang gimana, kan gitu ya? Iya, betul. Nah itu sebenarnya itu yang perlu kita manage juga kanak-kanaknya, mungkin tugas pelatih juga. Iya, betul, betul. Nah dari situ udah jelas. Tapi kalau saya lihat dari program yang tadi Om Isam bilang sih, nggak semua pengurus kota, ya. Iya. Pengurus kota yang apa itu nama programnya sudah jelas dari bahkan per bulan, per dua minggu bahkan ada kan gitu. Iya. Jadi itu ya saya rasa itu salah satu apa ya pencapaian yang bagus untuk seorang Hisam yang baru pimpin 2 tahun ini gitu loh. 1,5 ya, Mas? 1,5 tahun. 1,5 tahun ini ternyata apa pergerakan klub yang tadinya 12 sekarang jadi 21 hampir 85% naik gitu loh. Terus juga kompetisinya lancar. Kerjasama antar dinas bahkan dengan semuanya smooth kan kadang-kadang ada tuh yang enggak seperti Om Isam bisa mingle dan bisa ngajak Forkomindo ya, Forkomindonya itu bisa untuk bahkan join, datang, buka, bahkan nutup gitu loh. Kan sekarang di mana-mana pertandingan ada pembukaan aja penutupan udah amat kan gitu. Betul. Dan salah satunya yang menarik itu wakil ketua saya di Perbasi itu istrinya Pak Wakil Wali Kota. Itu salah satunya. Pasti. Jadi basket ini itu yang menjadi daya tarik gitu karena dari Pak Wakil Wali Kota juga sangat mendukung itu ya buktinya beliau menaruh istrinya gitu di situ karena saking beliau mau support juga kan basket di situ gitu sih. Bagus dong kalau gitu. Gokil ya.